1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Pertanyaannya, tentukanlah titik didihnya berapa, titik beku berapa, dan tekanan osmotiknya berapa jika larutan itu suhunya 25 derajat Celcius dan punya derajat ionisasi atau aktivitasnya 0,9. Dengan ketetapan didih airnya KB, ketetapan didih boiling pointnya itu 0,52 derajat Celcius per molar. Ketetapan bekunya frozen airnya itu ketetapan bekunya 1,86 Celcius per molar. Nah, Mg nya 24, Cl nya 35, ini atom relatifnya ya. Nah, pertama yang kita mau tulis itu, kita tulis dulu deh diketahuinya. Kalau MgCl2 ini berarti larutannya elektrolit. Ya, larutan elektrolit. Jadi MgCl2 itu bisa terionisasi menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Nah, dari sini kita bisa tahu N-nya. N-nya itu ada di sini kan koefisiennya 1, berarti 1, di sini 2, berarti 1 di sini tambah 2, jadi N-nya 3. 1 tambah 2, jadi N-nya 3. Nah, setelah itu dia massa dari MgCl2-nya sama dengan 1 gram dilarutkan dalam pelarut air sebesar 500 gram. Ya. Nah, sekarang kita mau nyari MgCl2. Jadi Mg-nya itu 24 ditambah 35,5. Nah, karena ada 2, jadi 35,5 kita kali 2 jadi 70. Ini ditambah 35,5 dikali 2 jadi 71 ya, 71. Jadi kalau dijumlah ini jadi 5, ini jadi 95 mR-nya ya. Nah, kita mau jawab yang pertama kan yang ditanya adalah titik didih, TB-nya. Untuk yang B-nya yang ditanya titik beku, TF-nya. Sedangkan yang C-nya yang ditanya tekanan osmotiknya. Ya. Tekanan osmotik. Nah, kita mau jawab satu-satu soalnya. Jadi, jawabnya itu untuk jawab yang A, titik didihnya, kita harus tahu dulu kenaikan titik didih. Kita harus cari dulu kenaikan titik didihnya, delta TB. Rumusnya adalah ketetapan didihnya, KB-nya dikali molalitas. Molalitasnya di sini kan belum ada, jadi kita cari dulu gram. Ini nih gram atau masanya, dibagi dengan mR-nya dikali 1000 per pelarut airnya. Nah, karena dia bentuknya elektrolit, maka kita kali dengan I-nya. I-nya kan belum ada, jadi kita jabarin lagi. Rumusnya 1 tambah N dikurang 1 dikali derajat ionisasinya atau aktivasinya ya. Kita masukin KB-nya tadi di sini 0,52, berarti 0,52 Celcius per molar dikali gramnya 1, mR-nya 95 tadi dikali 1000 per pelarut airnya 500 dikali, nah di sini 1 tambah N-nya tadi udah dapat 3 ya. 3 dikurang 1 dikali 0,9 derajatnya. Yang tadi nih derajat aktivasinya 0,9 ya. Jadi kita lanjutin. Di sini nih kita mau nyari titik didih dulu ya. 0,52 ini sama ini 2 ya. Lalu ini 1 dikali 22 dibagi 95 itu setelah kita hitung dapatnya 0,02 dikali faktor ini namanya I-nya, faktor I, Van Hoff-nya. Berarti Van Hoff-nya itu 3 dikurang 1 2 dikurang 0,9 0,8 0,8 tambah 1 berarti 2,8. Jadi dapatnya
Kalau ini dikali semua 0,52 dikali 0,02 dikali 2,8 itu tadi setelah dihitung dapatnya adalah 0,029 derajat Celcius. Nah, 0,029 derajat Celcius ini baru kenaikan titik didihnya. Sedangkan titik didihnya berapa? Kan yang ditanya titik didih atau TB. Titik didih karena ini adalah air. Nah, berarti air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat. Berarti 100 derajat Celcius ditambah sama kenaikan titik didihnya 0,029 derajat Celcius. Jadi titik didihnya adalah 100,029 derajat Celcius. Ya, ini nih jawabannya 100,029 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi untuk yang keduanya adalah kita mau jawab titik bekunya. Tadi kan kalau titik didihnya 100,029, di sini nih 100,029 derajat Celcius. Kalau titik beku gimana? Titik beku kita cari dulu yang B, kenaikan atau penurun. Ini kalau titik beku berarti penurunan bekunya itu, titik bekunya KF kita kalikan dengan molalitasnya. Nah, molalitas yang tadi kita udah cari dikali I faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau tadi kan di sini nih yang titik sebentar. Tadi yang titik. Nah, di sini dapatnya kan untuk titik didih. Nah, ini nih tadi molalnya berarti sebenarnya udah dapat. Molalnya itu di sini 0,02, Van Hoff-nya 2,8. Nah, karena tadi kan ini masih zatnya masih sama ya. Masih sama berarti molalnya di sini molalnya 0,02, I-nya itu sama kan 2,8 juga ya. Berarti di sini kita tulis ya. Nggak usah dicari lagi, tinggal kita KF-nya aja ya. KF-nya 1,86 dikali 0,02 dikali 2,8. Nah, 2,8 hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius ya. Nah, ini kan baru penurunan titik bekunya. Jadi kalau titik bekunya TF-nya karena air itu membeku pada 0 derajat, maka 0 derajat Celcius kita kurang sama 0,14 yang tadi kita dapat. Jadi titik bekunya itu 0 dikurang 0,104 berarti minus dapatnya 0,104 derajat Celcius ya. Gimana dengan tekanan osmotiknya? Nah, tekanan osmotiknya kita cari. Tekanan osmotiknya yang C kita mau cari sama dengan M dikali dengan R dikali dengan T dikali dengan I karena berupa elektrolit. Nah, molaritasnya atau molaritas sama molaritas dengan molaritas dianggap sama, yaitu tadi 0,02. R itu ketetapan gas 0,08205, ini sudah ketetapan. T itu tadi suhunya di sini kita lihat 25. Suhunya harus dijadikan Kelvin. Berarti di sini 25 ditambah 273. I-nya tadi sudah dapatkan ya 2,8. Nah, nanti kalau dihitung di sini 0,02 dikali 0,08205 dikali 25 tambah 273, ini kan jadi 289. Jadi dikali 289 dikali 2,8, maka tekanan osmotiknya adalah 1,51 atm. Ini dihitung udah dihitung ya pakai